Kalau lahan ini saya tertarik karena lemahnya itu pasir, nggak rawan leles. Oh iya. Mulsa pakai ukuran 90, Jarak tanamnya jarak tanamnya 40. Kalau kotoran ayam itu 20 sak, per tiposnya tiposnya 1 kintal. Setiap Apa? 2 hari sekali. itu kocor manual Mas ya. Hanya air aja Hanya air aja. 3 hari sekali, rutin lah itu kalau musim hujan tiba itu rutin. Pakainya apa aja? Pakai mankosep sama itu apometin. Apometin Biasa ya, apometin. Kita memakai pupuk pertumbuhan, ya. lalu buah. Udah itu aja cukup aja. Jadi- Simpel aja itu. Jarang kan Mas ada lahan yang seperti inilah, Kita tegal pakai sistem kocor. Kita pakai manual. manual. Kalau kocor, kalau pupuk itu kadang 7 hari 7 hari sekali. Kalau semprot tetap 3 hari. Tergantung kita lihat cuaca. Kalau cuaca ekstrim memang kita lebih Intens di intens lahan. lagi ya. Setiap 1 minggu kali saya kasih KNU 3 butir. Kalau kocor untuk musim hujan gini cukup ngurangin kocor. Jadi saya melihat karakternya itu saya suka. Kulitnya itu kuat lah. Kita pakai kocor itu mankosep. Malah mankosepnya dikocor. Kocor itu. Ini udah panen ke 7 kali. Yang terakhir 113 kilo. Kalau buah itu tetap besar. Saya sukanya tetap besar. Atas pun bisa besar. Terus ketebalan kulitnya tebal. Salah satu ciri khas dari Brontoseno yaitu tunas air yang bergelimang. Kalau petani cabai, kalau nanam Brontoseno ini cukup simpel aja, nggak perlu repot-repot pakai apa-apa obat-obat mahal apa enggak. Biasa lah, tergantung orangnya. Balik masing-masing ke bagaimana perawatannya Mas ya. Perawatannya. Kalau kita telaten ya panen. Panen, kalau nggak telaten ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Hal Bener Official. Di video kali ini kita akan berbincang dengan salah satu petani yang sudah menanam varietas terbaru dari kami yaitu Brontoseno. Nah, untuk lebih lengkapnya simak hingga akhir video. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, kita sudah bersama beliau, pemilik lahan, pengelola ya, yang merawat juga. Nah, monggo Mas buat memperkenalkan diri, bisa nama, umur, alamat. Nah, kan nama saya Udin, alamat Biro, Umur berapa Mas? umur 29 tahun. Jadi beliau ini termasuk salah satu kategori petani milenial Mas ya. Iya. Tanamannya ini apa Mas ya untuk hari ini gitu? Hari ini saya menanam cabai Brontoseno. Tanam bulan berapa? Kalau Tanam bulan 10 10 akhir Mas ya? akhir. Berarti ya memang kalau dilihat memang kondisi tanamannya ini tanaman bulan 10 akhir Mas ya. Berarti kalau dihitung 11, 12, 13 11, 12, 1, 2 usia kurang lebih 4 bulanan. 4 bulan. Terus untuk perawatan, nah kita akan bahas secara rinci bagaimana perawatan beliau ini dan kenapa sih kok Brontoseno usia 4 bulan hanya setinggi ini, yang mana seharusnya tanaman cabai rawit itu biasanya usia 4 bulan udah setinggi 1,5 meter lebih Mas ya. Iya. Udah sepundak saya atau sekepala saya seperti itu. Sama-sama tahu kalau ini tuh lahan tegal kan Mas ya. Iya. Jadi lahan yang mana ini tak ada hujan, untuk air juga cukup sulit. Nah, Sulit. jenengan ini ceritanya bagaimana tuh awalnya dulu? Kenapa kok memilih lahan ini? Terus olah lahannya itu bagaimana? Mau diceritakan gitu. Kalau lahan ini saya tertarik karena lemahnya itu pasir. Tanahnya pasir. Ya. Nggak rawan leles. Oh iya. Kuat. Tapi di balik tanah pasir apa enggak beresiko air cepet lolos tuh Mas jadinya gitu. Iya, cepat lolos. Memang itu mah aman tanduran. Jadinya aman di akhir ya. Terus pola lahannya waktu pertama kali dibuka lahan ini tuh dulu lahan bekas ya wis bedengan jadi tinggal tanam ulang lagi apa ini dulu sama kayak yang ini kosong Sama, kosong. pola lahan ulang dari awal lagi Mas ya. Iya. Di traktor dulu, dibajak dulu, apa langsung dibuat bedengan gitu Mas? Dibaca dulu. Satu kali bajak, Iya. satu kali garu, 1 kali garu. terus diberikan pupuk dasar. Iya. Nah, pakainya apa aja Mas ya? Pakai tai ayam. Kotoran ayam, Ya, kotoran ayam sama
Pupuknya pakai Vertipos. terus sama Udah dua aja. Dua aja. Terus prosesnya waktu penggunaan pupuk ini apakah dicampur bareng terus disebar di atasnya atau bergantian, Mas? Gantian. Ayam dulu baru Pupuknya. Pupuknya. Itu selisih berapa hari, Mas ya? Untuk dari kotoran ayam 10 dan hari. juga 10 hari. 10 hari. Jadi ini lahan baru hitungannya, Mas ya. Di 1 kali bajak, 1 kali baru, kemudian diberikan pupuk dasar berupa kotoran ayam fermentasi kan, Mas? Iya. Berupa kotoran ayam fermentasi, terus kemudian selang 10 hari diberikan pupuk Vertipos. Habis itu langsung ditutup mulsa. Itu mulsa. Itu setelah pemberian Vertipos apakah diberi waktu lagi atau setelah Vertipos langsung tutup mulsa lagi? Langsung tutup mulsa. Langsung ditutup mulsa bersama. Tutup Jadi mulsa. Vertipos tutup mulsa. Tutup mulsa langsung. Ya, terus ini, Mas, ketika jenengan menggunakan kotoran ayam ini apakah fermentasi Fermentasi udah kering lah. udah kering? Jadi siap buat ditanam, Mas ya. Siap. Terus yang jenengan gunakan kalau daerah sini kan biasanya penyebutannya untuk luasan lahan kan patok, Mas ya. Patok. Satu patok kan 100 kali 100 kali 10. 10. Ya, berarti kan sekitar 1000 meter persegi, Mas ya. Iya. Itu untuk kotoran ayam sama Vertiposnya itu habis berapa gitu? Kalau kotoran ayam itu 20 sak, 20 karung, 20 karung. Vertiposnya Vertiposnya 1 kintal. 1 kintal, berarti Iya. 2 karung. 2 karung. 2 karung Iya. kan, Mas, 100 kilo kan? Iya. Ya, itu disebar merata di masing-masing bedengan, Mas ya. Iya. Nah, selanjutnya Tepat pada bawahnya cabai. oh, berarti jenengan udah kira-kira bahwa tempat tanamnya itu di lare ini, Iya. di baris ini. Maka pemberian pupuk kandangnya pun diberikan di baris ini juga berarti, Mas Iya. ya. Jadi nggak hanya di tengah terus kemudian ditumbuk, nggak. Enggak. Hanya di baris yang akan Di baris ditanami yang ditanami cabai. itu. Terus ini, Mas, mulsa sama jarak tanam. Ini mulsa pakai ukuran berapa? Mulsa pakai ukuran 90. Jarak tanamnya Jarak tanamnya 40. nggak terlalu renggang, nggak terlalu rapat. Iya. 40 cm ideal lah buat daerah Ideal. sini, Mas ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit kok 40 ya, kok 25 ya. Jadi di Kediri ini memang mayoritas petani cabai itu nggak kayak di Jawa Tengah ya, yang biasanya menggunakan jarak tanam 50, 55, 60, 65, bahkan ada yang sampai 70 cm antar tanamannya. Nah, di Kediri ini biasanya petani menggunakan sekitar 25, 30, 40, inilah rata-rata Iya. jarak tanam yang digunakan gitu. Nah ini, Mas, yang selanjutnya lah, pengen denger cerita jenengan bagaimana jenengan merawat ini dari nol, kapan tanamnya, terus usia tanam itu berapa, sampai di fase ini dulu, sebelum berbunga, vegetatif aja. Nah itu monggo diceritakan mulai pengairan, pemupukan, terus kemudian pengendalian hama dan penyakit itu bagaimana gitu. Seperti biasa, kalau kita nanam dari awal itu kita memakai pupuk pertumbuhan, Ya. lalu buah. Udah itu aja, cukup aja. Jadi- Cukup simpel aja itu. Di sesi pemupukan itu tergolong simpel, Mas ya. Simpel. Terus bagaimana soal pengairan? Ini yang mungkin di itu. daerah lain kan jarang kan, Mas, ada lahan yang seperti inilah, Kita tegal, pakai sistem kocor, kita beli manual. manual berarti. Manual. Jadi dilakukan setiap hari. Setiap Apa- 2 hari sekali. Itu kocor manual, Mas ya. Hanya Manual. air aja. Hanya air aja. Terus ini pengendalian hama dan penyakit lah. Waktu di bulan 10 tanam mungkin sampai bulan 12 kan udah masuk musim penghujan. Hujan. Itu seperti apa jenengan mengendalikan hama dan penyakitnya? Semprotnya bagaimana? Rutinitasnya berapa? Terus pakainya Semprotnya apa aja? pakai 3 hari
sekali. sekali, rutin lah itu kalau musim hujan tiba itu rutin. Pakainya apa aja? Pakai Mancozeb sama itu Apometin. Abamectin Biasa ya. ya, Apometin. Jadi kalau dari vegetatif standar Mas ya. Standar. Seperti pada umumnya Umumnya, petani menanam cabai nggak ada sesuatu yang ini dipuspit lebih besar, nggak ada Mas Enggak ya. ada. Jadi pemupukannya tadi pakai apa Mas? Pertumbuhan grower, Grower. NPK grower, Iya, MPK grower. sama. Sama Ultradap sama Saprodap. Jadi Ultradap sama Saprodapnya disemprot, apa dikocor juga? Nah ini yang mau saya tanyakan juga, bahwa bagaimana sih sistem pengocoran dengan pengocoran air biasa dan pengocoran pupuk? Apakah sekali waktu berbarengan, apa ya sih memang hari ini khusus buat ngocor pupuk aja gitu? Kalau kocor, kalau pupuk itu kadang 7 hari. 7 hari sekali. Kalau semprot tetap 3 hari. 3 hari masuk. Jadi rutinitasnya selalu seperti itu Mas ya? Iya, rutin. 7 hari sekali kocor, 3 hari sekali semprot, terus kemudian 2 hari sekali cuma nyiram, Iya, cuma ngocor nyiram. air atau Ngocor air. siram. Nah jadi buat teman-teman yang di luar sana, ada bagaimana sih sistem di pertanian sebagian besar di Kabupaten Kediri adalah seperti ini. Jadi enggak semua lahan itu adalah lahan sawah. Biasanya mayoritas memang lahan tegal atau lahan tak ada hujan, yang mana sistem irigasinya itu tidak ada. Seperti yang Anda lihat di depan saya, bahwa ini jalan, sampai sana pun juga langsung jalan tegal. Ini pun sama lahan tak ada hujan juga, nggak ada sistem irigasi yang mumpuni di sini gitu. Jadi memang mayoritas petani menggunakan sistem pengairannya itu kocor. Untung-untung ada sungai dekat yang bisa ambil air di situ. Bahkan kadang ada petani yang harus membeli air hanya untuk menyirami tanamannya saja. Terus ini Mas ya kan, jadi di vegetatif atau pas kecil itu berarti kan hitungannya nggak ada kendala apa-apa kan Mas? Perawatan ya standar, pemupukan ya standar, air ya kocor seperti pada umumnya semua kan Mas. Iya. Terus kemudian semprotnya juga. Nah lantas bagaimana ketika di fase generatif ini, mulai berbunga, berbuah, terus kemudian ternyata musim yang nggak tentu. Siang kadang panas, malam kadang hujan. Tergantung kita lihat cuaca. Kalau cuaca ekstrim memang kita lebih Intens di lahan. intens lagi ya. Berarti hampir setiap hari dong jenengan ini di lahan buat Di lahan. ngecek lahan. Ngecek lahan tiap hari, cabai ya. ini tiap hari berarti. Iya. Karena memang cuaca yang nggak nentu Mas ya. Cuaca nggak Soalnya nentu. ya kayak gini lah, kadang ini panas banget kan. Iya. Nanti sore tiba-tiba hujan deras. Hujan nggak malam itu paling bahaya lah buat tanaman itu. Efeknya apa Mas ya kalau hujan malam buat tanaman bisa- jenengan ini? Ya itu bunga-bunga itu rontok. Bunga-bunga banyak ya rontok Mas ya. Rontok ya. Ya itu padahal yang dinantikan si Bunga itu, bunganya ya. ini, tapi ternyata malah Rontok. rontok kan juga bingung kan nanti. Terus pemupukan Mas ya, dengan waktu generatif ini apakah tetap sama terus yang dari awal pakai grower, terus Ultradap, Saprodap, atau ada penambahan khusus lah buat di generatif ini pemupukan? Terus setiap 1 minggu kali saya kasih KNO 3 putih. Kayaknya 3 putih, Iya. kocor. Itu rutin ya kocor. Itu setiap 10 hari sekali saya pakai 4 kiloan lah. Jadi 10 hari sekali KNO 3 putih itu diaplikasikan sebanyak 4 kilo Mas ya? 4 kilo. Metodenya kocor. Iya. Hanya pakai itu? Iya. Hanya pakai itu saja? Hanya pakai itu sama Saprodap. Sama Saprodap lagi? Iya. Jadi apakah dibareng? Iya Jadi sama bareng. dicampur bareng terus Campur dikocor bareng gitu Iya. Mas. Oh, Itu menjaga itu biar nggak rontok. bunga-bunga ini Fosfat menjaga biar nggak rontok fosfat dan kaliumnya, betul? Karena yang ditunggu bunga, buah kalau rontok ya nunggu daun kan, masa Iya. nyayur daun jadinya. Terus pengairan Mas ya, musim generatif ini kan udah masuk hujan dan deras-derasnya. Itu apakah jenengan tetap kocor atau melihat situasi lah, kalau memang kemarin hujan hari ini stop kocor, kalau 2 hari nggak hujan berarti artinya hari ini kocor atau bagaimana gitu? Kalau kocor untuk musim hujan gini cukup ngurangin kocor. Kita pakai kocor itu Mancozeb,
malah man konsepnya dikocor. Kocor itu. Itu bagaimana kok jenengan memilih? Biasanya kan man konsep disemprot. Penghangat, itu penghangat aja. Ya kan normalnya biasanya kan orang-orang menggunakan man konsep kan buat disemprot, antisipasi serangan. Saya buat penyakit. kocor. Jenengan malah dikocor Mas ya. Kocor, ya. Tujuannya buat apa sih kok memilih dikocor gitu? Yang bunuh bakteri, jamur itu aja. Dibuat membunuh bakteri dan jamur supaya tidak berkembang pesat ya Mas ya. Iya. Jadi meskipun nanti ujung-ujungnya serangannya tetap ada, tetap bakal ada tanaman yang terkena layu, tapi kan setidaknya Itu mengurangi lah. nah Tidak menjalar ke mana-mana. tanaman lainnya. Jadi setidaknya menjaga supaya yang terjaga biar terjaga, yang mati ya sudah biarlah mati. Terus semprotnya Mas Semprotnya apametin, masih tetap pakai demolis. Sama apa? 1 minggu sekali dikasih itu Amistar Top, Amistar Top. bahan sistemik. Iya. Udah Itu aja. Man konsepnya nggak dikocor, nggak disemprot juga. Semprot juga pakai antrakol. Sama antrakol juga. Antrakol Jadi juga. insek masuk, fungi masuk. Iya. Inseknya buat menjaga lalat buah sama ulat. Kalau kondisi seperti ini, man konsepnya buat jaga busuk batang Busuk sama batang, layu layu fusarium. fusarium. Terus ini kan tanam di bulan Oktober Mas ya, Oktober akhir atau bulan 10 akhir. Nah, mulai dari awal sampai sekarang, yang jenengan rasakan setelah menanam Brontosino itu apa? Sebelum panen Mas ya, sebelum panen. Jadi kita membahas sebelum panen itu apakah ini tanaman yang bagus, apakah ini tanaman yang kurang lah kalau ditanam di daerah seperti ini gitu. Saya melihat karakternya itu saya suka dari kulitnya itu kuat lah, itu cabenya itu. Kulit Buahnya itu kuat. Jadi tebel. sebelum panen pun sudah merasakan bahwa ini tanaman Ini kulitnya kuat, cukup besar lah. buahnya cukup besar juga. Terus untuk dari segi tanamannya itu bagaimana gitu Mas? Apakah ini tanaman yang cocok juga atau enggak sih ditanam di daerah sini? Cocok juga di sini, tergantung orangnya. Balik masing-masing ke bagaimana perawatannya Mas ya? Perawatannya. Kalau kita telaten ya panen. Kalau enggak telaten ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Brontosino di sini tanam bulan 10 udah panen ke berapa Mas ya? Ini udah panen ke 7 kali, mau ke 8 kali. Yang terakhir dapat berapa kilo? Yang terakhir 90 kilo. Yang pertama dapat berapa kilo? Pertama 113 kilo. Malah yang pertama langsung gede. Yang pertama yang awal petik 2 kilo. Oh ya benar, 2 kilo. Naik Terus ke 10 kilo. naik 10, 10 kilo ke 26 kilo. terus 33 kilo, 61 kilo, 113 kilo, 110 kilo, terus 90 kilo. Jadi Iya. hitungannya meningkat dari awal. Seret 4 hari petik. 4 hari petik itu langsung meningkat. 4 hari sekali petik. Iya, 4 hari kali petik. Enggak 7 hari sekali, enggak 5 hari, enggak. 4 hari. Cepet berarti hitungannya Cepet, Mas. iya. Jadi jarang juga ada cabai rawit merah yang dipanen 4 hari sekali, itu kategorinya cepet banget. Cepat. Biasanya usia 7 hari sekali baru mulai petik. Terus menurut panjenengan setelah 7 hari petik ini, bagaimana sih si buah dari Brontosino ini, mulai dari ukuran buah, berat buah, kulit buah, daya simpan itu seperti apa? Kalau buah itu tetap besar. Saya sukanya tetap besar. Atas pun bisa besar. Terus ketebalan kulitnya tebal. Bobot. Iya, yang penting kan di bobot itu Mas. ya. Jadi ternyata Brontosino yang ditanam di daerah tada hujan atau Tegal seperti ini itu juga cocok, yang mana seperti yang diharapkan semuanya, bahwa kulit buah yang tebal, terus ukuran buah yang besar, serta bobot yang besar juga. Artinya tanaman ini tuh bobot. Jadi meskipun populasinya sedikit, kalau tanaman bobot kan tonasenya juga meningkat kan, Mas? Ya. Terus menurut panjenengan lah, jadi bagaimana sih si tanaman Brontosino ini dari sisi perawatan, buah, panen, harga jual, terus
ketahanan penyakit itu seperti apa, Mas? Kalau sama juga sih, emang lebih kuat, tanaman lebih kuat, nggak putih kan. Nggak kuning? Ya nggak Gemini. nggak Gemini. Ya, 0% berarti Mas ya di sini. 0% hijau lah. Hijau semua. Bisa Terus bilang semua hijau. jadi termasuk aman, Mas ya? Aman. 0% terhadap serangan virus Gemini. Nah, ini yang perlu saya tanyakan juga, kenapa kok tanamannya setinggi ini, Mas ya? Itu apakah dulu nggak dirempel atau bagaimana gitu? Nggak dirempel. Memang dari awal tanaman ini nggak dirempel. Nggak dirempel. Tapi waktu kecil, bagaimana sih tunas airnya ini tumbuh itu seperti apa? Tunas air pertama muncul itu semua membawa buah. Semua membawa buah. Membawa buah. Jadi besar-besar juga. beda dengan varietas lain, Mas ya. Iya. Seperti Lestari, Ponirun yang kami punya, kan biasanya lancir dulu, Iya. pangye, baru tunas air. Nah, kalau ini beda, Mas ya. Bisa beda nih. Ini dari Ini kecil dari kecil udah rimbun. udah tunas airnya udah banyak. Udah banyak. Nah, ini jadi kenapa kok setinggi ini, karena nggak dirempel Nggak itu, Mas ya. dirempel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa kok Brontosino yang di belakang saya ini hanya setinggi ini, tapi buahnya lebat ya, karena memang salah satu ciri khas dari Brontosino yaitu tunas air yang bergelimang atau banyak, bahkan bisa tanaman hanya setengah meter, tapi tunas airnya pun 4-5 yang setingginya udah sama dengan batang utama. Nah, itu salah satu ciri khas dari Brontosino. Nah, dibandingkan dengan video saya yang pertama waktu memperkenalkan apa itu Brontosino, yang mana setingginya pun hampir melebihi saya. Nah, itu karena di sana lahan yang berbeda, petani yang berbeda, beliau menggunakan sistem dirempel atau pangkas bawahnya, Mas ya. Iya. Jadi tunas-tunas airnya itu dirempeli semua, dipotongi semua, sehingga hanya tumbuh batang utamanya saja, dan sehingga tanaman menjadi sangat tinggi. Nah, yang di belakang saya adalah hal yang berbalik atau terbaliknya, yaitu dimana ini tidak dirempel sama sekali sehingga tanaman setinggi ini. Untuk sisi produktivitasnya tetap sama, namun rentannya nanti, Mas ya. Jadi biasanya kalau tanaman segini itu rentannya bahwa buah akan berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Berhenti untuk berkembang. Ada lagi. yang seharusnya 4 hari sekali panen, biasanya akan stabil 90 1 kintal, 90 1 kintal, 90 1 kintal, maka nanti akan turun biasanya hingga 50 kilo, 40 kilo. Nah, baru di panen selanjutnya akan meningkat lagi. Nah, mungkin itu yang Menunggu besarnya itu apa? Buah-buah kecil yang di atas itu. Jadi akan ada fase yang fluktuatif atau turun drastis, berhenti, baru nanti meningkat lagi. Nah, itu salah satu ciri khas juga dari Brontosino, yang mana kalau panenannya mungkin berbeda dengan OR Tavi, berbeda dengan Lestari yang akan selalu stabil naik, mungkin turunnya nggak akan jauh. Nah, ini biasanya akan mungkin turun agak lumayan terjal, karena ketika nggak dirempel tadi, resikonya adalah di fase seperti itu. Pesan dan kesan buat teman-teman petani yang di luar sana yang bertani terus kemudian mau akan mencoba Brontosino ini seperti apa, monggo dijabarkan gitu. Kalau petani cabai, kalau nanam Brontosino ini cukup simpel aja, nggak perlu repot-repot pakai apa-apa obat-obat mahal apa enggak, seperti biasa lah. Terus nggak ribet-ribet amat dah. Pesannya, Mas, jadi buat penyemangat petani yang di luar sana itu bagaimana gitu? Monggo. Para petani ya terus semangat, telaten. Kalau nggak ada kita siapa yang tani lagi? Ya, itu aja. Jadi cukup sekian wawancara kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video. Kesimpulannya yaitu bahwa Brontosino ini selain ditanam di dataran tinggi, tanam di dataran rendah pun juga cocok. Dengan perawatan yang minim, terus kemudian mendapat hasil yang maksimal juga. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari Brontosino ini sendiri. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Serta buat teman-teman yang mau bercerita, mengobrol, mengeluh bagaimana soal tanamannya, konsultasi soal
tanamannya bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, jadi terima kasih, saya Nanda dan juga Mas Udin. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.